Oke, selanjutnya kita ke materi. Di mana materi pertemuan kali ini mengenai sorting ya atau pengurutan. Di sini judulnya metode divide and conquer. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan data ketika kita membuat program ya. Oke, apa itu divide? Oke, divide di sini nanti adalah memilih data nilai elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian dan mengulangi pemilahan ya hingga satu elemen terdiri dari maksimal dua nilai. Nah, dan conquer di sini nanti mengurutkan masing-masing data nilai elemen. Nah, di sini ada prinsip dasarnya. Yang pertama, di sini nanti membagi elemen data yang diinput menjadi k-subset input yang berbeda. Atau satu lebih kecil dari k atau k di sini sama dengan elemen data. Nah, k-subset yang kedua, k-subset ini nanti k-subset input tersebut akan terdapat k-subproblem. Jadi ketika kita menginput data, di situ nanti akan terdapat problem. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, setiap problem itu nanti mempunyai solusi menjadi solusi. Jadi setiap problem yang kita dapatkan itu nanti akan menjadi solusi. Nah, sama halnya dengan kehidupan ini ya. Kehidupan ini juga kita terlepas dari masalah. Tapi masalah yang kita hadapi itu sebenarnya sudah sepaket dengan solusi. Oke, selanjutnya bentuk umum dari proses metode D dan C. Tadi ya, di atas ya. Tadi belum selesai ya. Oke, prinsip yang terakhir dari K solusi nanti akan mendapatkan solusi yang optimal. Nah, di sini kesimpulannya jika subproblem masih besar, di sini ada D dan C. Jadi nanti ketika ada subproblem yang masih besar dari D dan C, nanti bisa dibuatkan proses metode D dan C seperti ini. Nah, di sini ada data yang diinput. Nah, data yang diinput ini nanti macam-macam ya. Kita input data kan nggak hanya sekali, misalnya berkali-kali. Atau banyak data yang akan kita inputkan. Katakanlah kita menginput banyak data. Di sini ada data input 1, data input 2, data input 3, hingga data input K. Nah, setiap data di sini nanti akan terdapat subproblem. Tergantung dari data yang kita input. Ini misalnya input data 1, di sini nanti ada subproblem 1. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini problem sudah sepaket dengan solusi. Nah, di sini nanti ada sub-solusi 1. Kemudian elemen data yang diinput kedua atau data yang diinput kedua, elemen yang kedua ya, di sini nanti ada subproblem 2, solusinya 2, hingga elemen data K. Nah, elemen data K ini nanti sama-sama akan mendapatkan sub-solusi. Nanti endingnya baik data 1, 2, dan 3, elemen data 1, 2, 3, dan seterusnya itu nanti akan mendapatkan solusi optimal. Oke, kita masuk ke poin utama pembahasan pertemuan ini, yaitu metode sorting atau pengurutan. Jadi sorting di sini bahasa simpelnya adalah pengurutan ya.
Nah, pengertian sorting di sini nanti proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Jadi data yang diurutkan tadi kan di awal sudah saya berikan gambaran ya, bahwa data yang bisa diurutkan itu tidak hanya bilangan saja atau data teks saja atau data karakter saja. Jadi masing-masing itu bisa dilakukan pengurutan. Oke, yang kedua macam-macam metode sorting. Di sini nanti ada 5. Yang pertama ada selection sort, bubble, match, quick, dan insert. Nah, hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting atau algoritma pengurutan itu adalah terletak pada jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Oke, yang pertama di sini ada selection sort. Nah, ini ya, di sini diilustrasikan banyak data yang tersebar. Di sini acak ya atau random, jadi tidak berurutan. Jadi ini menyebar polanya secara random atau acak. Nah, data yang tersusun secara acak ini, menyebar ini, bisa diurutkan dengan metode selection sort. Jadi selection sort ini adalah teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen pada data awal dan seterusnya. Hingga seluruh elemen itu nanti menghasilkan pola data yang telah diseleksi, telah dipilih. Ini ya. Jadi konsepnya adalah nah, prinsip dari selection sort di sini ada 4 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengecekan dimulai dari data ke-1 sampai data ke terakhir. Jadi pengecekan ini dimulai dari data awal sampai data terakhir, urutan awal. Ya, entah ini datanya nanti tersusun secara acak maupun berurutan, tapi di sini nanti melihatnya data yang tersusun di awal. Jadi pengecekannya dimulai dari data yang tersusun di awal hingga terakhir. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. Jadi yang nanti yang dipilih itu adalah dari sekian misalnya 10 data. 10 data ini kita pilih yang terkecil terlebih dahulu. Jadi dipilih dulu ya. Dipilih dulu bilangan yang terkecil. Kemudian yang ketiga, tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama dari data bilangan tersebut. Jadi data yang sudah dipilih tadi, misalnya ada 10 elemen data nih. Di antaranya ada 1. Di antara elemen data itu ada angka 1. Nah, angka 1 ini kita pilih, kita tukarkan dengan urutan data yang paling depan tadi. Misalnya urutan data yang paling depan adalah 50, kita tukar. Tuh ya. Kemudian langkah keempat, lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya. Jadi ini iterasi bisa dilakukan sampai beberapa langkah sesuai dengan jumlah data yang ada. Seperti itu. Kemudian gunanya apa iterasi dilakukan? Ini gunanya untuk mendapatkan urutan data yang optimal. Tuh, prinsipnya harus diperhatikan ya. Karena nanti masing-masing metode prinsipnya agak berbeda walaupun ada kesamaan. Ada kesamaan. Tapi intinya di sini tentunya ada perbedaan. Oke, contohnya di sini ada 6 elemen data. Nah, elemen data ini dimulai dari urutan paling awal 22, 10, 15, 3, 8, 2 ya. Nah, ini diurutkan. Elemennya ada elemen bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 elemen bilangan. Nah, selanjutnya lakukan iterasi ke-1. Nah, iterasi ya. Iterasi ini lakukan pengurutan tahap 1. Tahap 1. Jadi iterasi ini tahap 1. Yang pertama di sini nanti langkah pertama
masukkan keseluruhan elemen data yang ada. Jadi ada 6 elemen ya. Ada 6 elemen, masukkan semuanya. Kemudian langkah kedua, ini baru dilakukan pemilihan. Tadi sesuai prinsipnya tadi ya. Lakukan pemilihan data yang terkecil. Kebetulan yang terkecil adalah di urutan paling akhir, angka 2. Nah, terus tukar angka 2 ini dengan data urutan paling awal, yaitu 22. Tukar. Ini langkah ketiga ini adalah menukar. Langkah kedua itu memilih, langkah kedua menukar, langkah keempat mengulangi langkah 2 dan 3. Terus lakukan iterasi kedua. Langkah pertama tetap, langkah kedua ditulis secara utuh. Ini ya. Jadi langkah ketiga ditulis secara utuh di langkah pertama iterasi kedua. Nah, kemudian langkah kedua ini dilakukan pemilihan data yang terkecil. Selain tadi 3. Ternyata di sini jatuh pilihan pada angka ketiga. Nah, terus tukar dengan bilangan di depannya, angka 3 ini. Terus langkah ketiga ini tukar angka 3 tadi dengan bilangan 10. Nah, 10, jadi 10 pindah ke posisi ketiga. Posisi bilangan 3 tadi ya, jadi pindah tempat. Namanya tuker-tukeran. Langkah keempat, ulangi langkah 2 dan 3. Kemudian iterasi ketiga, langkah pertama, tulis langkah ketiga dari iterasi 2. 2, 3, 15, 10, 8, 22. Langkah kedua, ini adalah pemilihan bilangan yang terkecil di posisi ketiga. Maksudnya di urutan ketiga ya. Tadi pertama adalah 2, pertama 2, kedua 3, ketiga adalah di sini yang paling kecil, nggak ada lain selain di 8. Maka angka 8 ini dipilih, kemudian angka 8 ini ditukar nanti dengan angka di depannya. Yaitu setelah 3 berapa? Yang belum ditukar. 5, 15. Jadi ini tukar posisi. 8 pindah ke sini, kemudian 15 pindah ke sini. Oke. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3. Iterasi keempat. Dan seterusnya ya. Kalau dibahas semuanya nanti habis waktunya. Saya rasa udah paham. Jadi nanti ulangi iterasi ini sampai seluruh bilangan habis ya. Jadi sampai 22 ini habis. Oke, 10, 15. Kemudian yang terakhir adalah 22. Dan seterusnya. Nah, ini secara umum seperti ini gambarannya. Oke, yang kedua, selanjutnya yang kedua adalah bubble sorting. Nah, bubble sorting ini, konsep bilangan datanya sama dengan sorting tadi. Sama dengan selection tadi, dia menyebar ya. Menyebar, kemudian apa itu metode bubble sorting? Metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen berikutnya. Nah, pembandingan elemen ini dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Jadi kalau tadi dimulai dari awal, tapi ini bisa dari awal, bisa dari akhir. Nah, apabila elemen yang sekarang lebih besar untuk urutan naik atau lebih kecil untuk urutan naik dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nah, itu ya diperhatikan untuk pembandingan elemen datanya. Nah, prinsipnya pertama, pengecekan mulai dari data 1 sampai data N. Kemudian bandingkan data KN dengan data sebelumnya. Jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Jika lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan. Ulangi langkah 2 dan 3, sama seperti selection tadi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya, bilangannya sama.
Oke, langkah pertama masih sama seperti selection tadi, tulis semua elemen bilangannya. Langkah kedua, di sini nanti dilakukan pemilihan data yang paling kecil. Nah, di sini adalah 2 ya. Nah, 2. Nah, 2 ini pengurutannya dari belakang, beda dengan tadi. Nah, 2 ini ditukarkan dengan angka di depannya. Kebetulan angka di depannya lebih besar, berarti harus pindah. Tapi kalau lebih kecil, tidak pindah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi ini kebetulan 8 lebih besar daripada daripada 2, sorry. Jadi makanya di sini 8 nanti pindah ke tempatnya si 2 ini. Ini ya, bisa dipahami. Jadi ini dari belakang. Kemudian langkah keempat, ulangi langkah 2 dan 3. Nah, hasil iterasinya 2, 22, 10, 15, 3, dan 8. Jadi yang pertama pilih dulu nih angka 2, ini kan paling kecil. Nah, setelah dipilih nanti tukar posisi di bilangan terdekat. Terdekat kan 8 ya. Udah ditukar. Nah, kalau sudah, ya nanti tinggal di tukarkan di posisi paling awal, yaitu menempati posisi angka 22 ini. Jadi 2 hasilnya, hasil iterasi 1, 2, 22, 10, 15, 3, dan 8. Tuh. Kemudian iterasi kedua. Jadi hasil iterasinya ditulis. Hasil iterasinya berapa? 2, 22, sampai 8. Kemudian langkah kedua, 2, 22. Jadi di apa namanya? Jika 8 lebih besar daripada 3, maka 8 tidak pindah. Nah, untuk selanjutnya bandingkan data sebelumnya, yaitu 3. Oke ya, 3. Nah, 3 ini dipilih. Nah, dipilih nanti langkah ketiga, jadi 2, 3, 22, 10, 15, 8. Kenapa di sini posisinya 15 ya? Karena angka yang terdekat dengan 3 yang belum pindah itu adalah 15. Karena 15 lebih besar daripada 3, makanya dia pindah ke posisinya 3. Ini ya. Oke, jadi hasil iterasinya adalah 2, 3, 22, 10, 15, 8. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Ini iterasi 1 tadi. Elemen datanya. Kemudian dipilih angka 2 ya. Kemudian iterasi kedua. Nah, angka 2-nya pindah. Kemudian iterasi ketiga. Pemilihan data yang terkecil 3. 8. Kemudian iterasi keempat. Kemudian iterasi keempat ini adalah langkah 1 ini diulang, langkah 3 ditulis, kemudian nanti dipilih angka yang terkecil. Angka yang terkecil berapa? Setelah 3, 8 ya. Nah, 8 diambil karena lebih kecil. Setelah 8 berapa nanti? 15. 15 atau 10? 10. Setelah 10 nanti baru 15 sampai 22. Oke, 10. Nah, ini iterasi kelima ya. 10 diambil. Kemudian nanti iterasi ke 6 adalah 15 dan seterusnya. Nah, ini secara simpel bubble. Nah, jadi proses pertama nih tadi angka utuhnya, elemen bilangan utuhnya. Kemudian 8 ditukar dengan 2 ditukar dengan 8. Kemudian posisinya pindah ke depan. Nah, karena 2 ini lebih kecil, paling kecil. Terus dia naik pindah terus ya. Dari posisi 3 pindah 15 pindah 10 pindah 22. Nah, sampai di sini dia pindah ke depan. Ya, karena dia paling kecil, makanya dia maju terus geser. Ini akhirnya sampai posisi ke depan. Begitu seterusnya ya. Ini yang selanjutnya adalah 3. Sama.
sama dengan 2 tadi. Jadi dia dilihat angka depannya. Kalau dia lebih besar berarti geser. Tapi kalau dia lebih kecil, umpamanya di sini ada lebih kecil dari 2, betul kan? Lebih kecil dari 2, seumpama bilangan 2-nya ada 2. Dia nggak bergeser. Seperti itu. Itu ya. Untuk metode kedua, bubble. Jadi langkahnya sama di sini, dipilih yang paling kecil, terus kemudian dilihat yang paling dekat itu berapa, lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar berarti pindah, kalau lebih kecil tidak pindah. Seperti itu. Itu konsepnya. Oke. Kemudian metode yang ketiga adalah quick sorting. Quick ini adalah metode yang tercepat ya. Tercepat. Di sini nanti untuk contohnya, untuk quick ini dianggap yang paling tercepat. Karena ini dia nanti untuk konsepnya adalah misalnya elemen dalam keadaan urut ya, urut-turun adalah mungkin nanti mengurutkan n elemen tersebut dengan n dibagi 2 kali. Jadi pertama kali menukarkan elemen paling kiri dan dengan paling kanan. Jadi nanti elemen datanya dibagi bisa 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen. Intinya bilangan genap ya. Enggak boleh ganjil, harus genap. Nah, kebetulan kalau 6 kan bisa dibagi 2-2 ya. Bisa dibagi 2-2. Kemudian secara bertahap menuju ke elemen yang ada di tengah. Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan jika tahu pasti bahwa urutannya adalah urutan turun. Seperti itu. Jadi yang namanya sebuah metode itu memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi nggak semuanya itu plus. Tetap plus minus. Seperti kita juga plus minus ya. Kita nggak mungkin lebih terus atau kurang terus. Pasti kita punya sekurang-kurangnya, kita pasti punya sedikit kelebihan. Begitu juga dengan sebuah metode. Jadi sebuah metode itu juga punya kelemahan dan kekurangan. Nah, di sini contohnya. Di sini ada berapa elemen ini? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Ada 7 elemen bilangan. Nah, ini ya tersusun secara acak atau random. Nah, ini bisa dibagi menjadi 2 subvektor, vektor kanan dan kiri. Nah, untuk karena 7 ya, berarti diambil tengah-tengah. Seperti kita menentukan median ya, kita kan ambil tengah-tengahnya. Oke, di sini tengah-tengahnya adalah angka 56. Nah, ini adalah sisi paling kiri, ini adalah sisi paling kanan. Sama-sama 4 ya, sisi kiri 4, sisi kanan 4. Oke, kemudian di sisi kiri itu bilangannya berapa saja? Ada 23, 45, 12, 24. Sisi kanan itu ada 34, 27, 23, 16. Nah, di sini untuk sisi paling kiri, yang paling kecil berapa? Yang paling terkecil adalah 12. Di urutan bilangan awal adalah 23. Nah, 12 ini nanti ditukar dengan 23. Karena dia nanti pindah ke depan untuk menempati posisi paling awal atau paling kecil. Sehingga didapatkan hasilnya 12, 23, 16. Nah, ini 23 nih pindah ke belakang. Karena dia paling besar ya, paling besar dia pindah ke belakang maksimum. Nah, sudah didapatkan urutannya. Ini 12. Kemudian yang paling kecil berapa lagi nih? Di antara 3 ini. Di antara 2 ini, 23 dan 16, yaitu 16. 16 kemudian ini tukar ke 23 lagi nih, pindah ke belakang. Jadi posisinya jadi 12, 16, 23. Nih, hasil akhirnya jadi berurutan elemen datanya adalah 12, 16, 23. Ini paling simpel ya, paling cepat nih. Daripada tadi metode 2 metode di atasnya. Sebenarnya sama saja.
tapi ini paling cepat. Memang diakui bahwa quick short ini adalah metode yang paling cepat. Oke, ini yang subvektor sebelah kiri atau bilangan di sebelah kirinya ya. Sekarang kita lihat nih bilangan di sebelah kanannya, subvektor sebelah kanan. Tadi kan ada berapa? 45, kemudian 24, 56, 37, 34, 27. Oke, di sini bilangan di antara 5 bilangan ini yang paling kecil adalah 24. Nah, ini dia langsung ditukar dengan 45. 45 pindah ke posisinya 34. Kenapa 45 nggak pindah ke belakang? Karena ada urutan yang paling belakang yaitu adalah 56. Jadi dia sudah besar, nggak bisa dipindah. Oke. Makanya di sini 24 nanti tukeran sama sama 45 ya. Maaf, tadi sudah saya jelaskan. Oke. Jadi 24 tukeran dengan pindah ke posisi 45, jadi posisi depan. Kemudian 45 pindah ke belakang. Nah, kemudian di antara 34, 27, 45, 56 yang paling kecil adalah 27. Nah, kemudian 27 ini nanti ditukar dengan 34. Nah, 34 pindah ke posisi 27. Nah, nanti di hasilnya, didapatkan hasilnya, urutannya adalah hasil iterasinya adalah 24, 27, 34, 45, 56. Nah, ini ya. Ini bisa, ini misalnya iterasi 1. Nah, ini iterasi 1, 22. Oh, sorry, iterasi 1, di sini elemen datanya ada 6. Jadi masih pakai data yang tadi. Kemudian bilangan yang terbesar berapa? 22. Udah langsung suruh pindah saja. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Jadi ini nanti 22 pindah ke belakang. Kemudian setelah 22 berapa? 10 ya. Itu lebih kecil, berarti dia maju. Nah, ini 10 maju. Setelah itu iterasi kedua. 10, 15, 3, 8, 2, 22. Nah, ini hasil iterasinya adalah 10. Nah, kemudian yang terdekat dari 10 adalah yang terdekat dari 10 yang paling kecil. Berapa? 15 atau 3? Ternyata adalah 3. Nah, makanya 3 ini nanti maju. Jadi posisinya 15 ini pindah ke posisi angka 2. Oke. 3, 8, 2, 10. Pindah ke belakang. 8 pindah ke depan. Oke, iterasi 3. 3, 8, 2, 10, 15, 22. Kemudian dipilih di antara 3, 8, 2. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 2. Nah, 2 makanya ini pindah ke depan. Nah, sehingga didapatkan urutan 2, 3, 8, 10, 15, 22. Itu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah insertion short. Yang kelima atau keempat ini, saya lupa. Oke, konsepnya masih sama. Jadi intinya adalah datanya yang akan diurutkan itu tersebar secara acak atau random. Nah, ini insert di sini adalah pengurutan data yang membandingkan data dengan 2 elemen data pertama. Kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan. Kemudian nanti dibandingkan antara data tersebut yang terus diulang hingga tidak ada elemen yang tersisa. Ini insert. Ya, insert ini mirip dengan
Insert ini kan memasukkan ya, ini menyisipkan, memasukkan, menyisipkan, nah itu sama. Nah ini ada prinsipnya. Prinsipnya yang pertama, di sini pengecekan mulai dari data 1 sampai data ke N. Terus yang kedua, bandingkan data ke I atau sama dengan data kedua sampai dengan data ke N dan seterusnya. Kemudian bandingkan yang ketiga, bandingkan data ke I tersebut dengan data sebelumnya. Atau I dikurang 1. Jika lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke data awal sesuai dengan posisi yang seharusnya. Sama seperti tadi sebenarnya ya, cuman langkahnya agak berbeda. Kemudian yang keempat, langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya. I sama dengan I plus 1 sampai didapatkan urutan yang optimal. Nah, ini contohnya masih menggunakan bilangan tadi, yaitu ada 6 bilangan. Di sini langkah pertama tetap ditulis bilangan utamanya. Kemudian langkah kedua, di sini ditentukan bilangan yang terkecil di awal, di urutan paling awal yang terkecil. Jadi urutan paling awal yang terkecil adalah di antara 22 dan 10 paling kecil mana? 10. Makanya 10 ini nanti dipilih, kemudian 22 ini pindah. Jadi di 10 ini dipilih ya. Kemudian nanti ditukar dengan 22. Nah, langkah kedua, hasil literasi 1 di langkah ketiga ditulis 10, 22, 15, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah kedua, ini 10, 22, 15, 3, 8, 2. Langkah ketiga, di sini iterasinya dipilih lagi. Jadi kalau tadi dari belakang ya, yang sudah-sudah. Nah ini beda dari depan, tapi dipilih yang paling kecil. Bisa dipahami perbedaannya ya. Kalau tadi kan angka terkecil dari belakang. Ini angka terkecil dari depan. Nah, angka terkecil dari depan setelah 10 berapa? 15. Makanya di sini 15 dipilih, kemudian ditukarkan dengan angka 22. 22 pindah ke 15. Nah, kemudian langkah keempat, ulangi langkah 2 dan 3. Lakukan iterasi selanjutnya sampai iterasi 6. Bisa ya? Nah, berarti nanti setelah 15 berapa, Bu? Ya, dihitung nih. Antara 22 dan 3. Paling kecil berapa? 3 kan? 3. Berarti nanti 3 ditukarkan dengan 2. Ditukarkan lagi dengan 15. 15 dengan 3 lebih kecil mana? 3. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, setiap catatannya di sini setiap ada pemindahan, maka elemen yang sudah ada akan di-insert, disisipkan ya, di-insert di sini disisipkan sehingga akan bergeser ke belakang. Nah, ini ilustrasinya. Oke, ini tadi iterasi yang pertama ditulis utuh, kemudian baru dilakukan iterasi insert, penyisipan. Jadi data paling awal yang paling kecil itu urutan paling awal yang paling kecil antara 22 dan 10, yang paling kecil mana? 10. Makanya dia pindah ke depan. Selanjutnya iterasi kedua, di antara 22 dan 15 yang paling kecil mana? Adalah 15. Makanya 15 ini tukar ke 22 posisi kedua. Kemudian iterasi ketiga, di antara 22 dan 15 lebih kecil mana? 15. Makanya dia pindah ke depan. Nah, selanjutnya di antara urutan tadi, data urutan dari 10, 15, 22 sampai 3. Jadi 4 digit bilangan awal ini yang paling kecil mana?
adalah 3. Nah, 3 ini nanti dipilih, ditukar ke depan. Karena dia paling kecil, jadi langsung jelek ke depan ya. Jadi langsung meluncur ke depan dia, karena paling kecil. Coba dia tidak 3, misalnya 11, maka dia akan menempati posisi setelah 10. Karena dia paling kecil, dia langsung meluncur ke depan. Oke. Kemudian sudah 3 sudah tereksekusi. Selanjutnya masih sisa 2, yaitu 8 dan 2. Nah, di antara bilangan 3, 10, 15, 22, 8. Di antara 22, 15, 22 dan 8, paling sedikit berapa? 8. Maka 8 ini pindah ke depan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah posisi terakhir adalah yang masih tersisa tinggal 1, yaitu 2. Nah, 2 ini karena paling kecil di antara ke 5 bilangan sebelumnya, makanya dia langsung meluncur ke depan. Nah, ini hasil iterasi. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu merge. Di sini menggabungkan 2 array yang sudah terurut. Konsepnya sama, datanya masih belum terurut ya, atau acak. Nah, di sini prinsipnya kelompokan deret bilangan ke dalam 2 bagian. 4 bagian, 8 bagian, dan seterusnya. Tergantung bilangannya berapa. Itu ya. Kemudian lakukan langkah di atas untuk kondisi bilangan yang lain sampai didapatkan urutan optimal. Nah, ini ada contohnya, ada 6 bilangan. Langkah pertama tetap ditulis bilangannya. Langkah kedua di sini di bilangan paling awal ini dibagi-bagi ya, dibagi 2. Nah, untuk bilangan paling awal yang terdekat itu adalah 10. Ini yang di posisi ini ya, kalau dibagi 2 kan begini. Jadi dibagi 2 begini. Jadi kan nanti ada 3, ibaratnya kalau di matrik kemarin ya, di matrik kemarin berarti kalau dibagi 2 berarti nanti ada 3 kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Nah, itu selanjutnya iterasi 2, langkah kedua dari iterasi 1 ditulis 10, 22, 3, 15, 2, 8. Jadi ini penukarannya secara berurutan. Nih, dari kolom 1 ditukar nih. Di antara 2 bilangan 22 dan 10 yang kecil mana? 10, pindah. Terus kolom kedua, di antara 15 dan 3 yang paling kecil mana nih? 3, pindah. Terus kolom terakhir, kolom 3, di antara 8 dan 2 yang paling kecil mana? 2, pindah. Udah gitu aja. Terus kemudian yang iterasi kedua, hasil langkah kedua iterasi 1 ditulis. Kemudian langkah ketiga, nah di sini langkah kedua ini di antara 3 huruf awal, data awal 10, 22 dan 3 itu yang paling kecil mana? Adalah 3. Terus pindah. Kemudian di antara 10 dan 15, di antara 22, 10, 15 yang paling kecil mana? 10, pindah. Kemudian iterasi 3, hasil iterasi langkah 2, iterasi kedua ditulis 3, 10, 15, 22, 2, 8. Nah, selanjutnya langkah kedua ini diambil dari kolom terakhir, di antara 10 dan 15 yang paling kecil mana? 10, pindah. Kemudian iterasi 4, hasil langkah 2, iterasi kedua ditulis 3, 10, 15, 22, 2, 8. Nah, selanjutnya langkah kedua ini diambil dari kolom terakhir, di antara 10 dan 15 yang paling kecil mana? 10, pindah.
Tadi kan kolom pertama sudah 10, kolom kedua 3, sudah ini ya. Sekarang kolom ketiga terakhir 2 yang belum. Nah, ini sekarang langkah iterasi ketiga adalah dari kolom ketiga 2. Nah, 2 ini maju ke depan. Iterasikan. Oke, sudah berurut ya. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Gampang ya? Lebih enak daripada yang in short. Oke, hasilnya seperti ini. Ini hasil ilustrasi secara umum. Ini bilangan utuhnya. Kemudian dari bilangan utuh ini nanti dibagi menjadi 2. Jadi kalau ibaratnya matrik pada matrik kemarin di pertemuan 9, ini kan saya bagi kalau matrik ini menjadi 3 kolom ya. 1, 2, 3. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Setiap kolom ini terdiri dari 2 baris. Seperti itu. Ini yang dieksekusi adalah kolom pertama dulu. Kolom pertama ini berapa? 20 berisi angka 22 dan 10. Di antara 22 dan 10 yang paling kecil mana? 10. Oke, ya bisa dipahami. Kalau sudah, terus nanti hasil ilustrasi iterasi pertama dipakai di iterasi kedua. 10, 22, 22 dan seterusnya. Nah, ini kolom pertama sudah nih dieksekusi, yang paling kecil adalah 10. Sekarang kolom kedua yang dieksekusi. Di antara 15 dan 3 yang paling kecil mana? 3. Udah 3 pindah ke depan. Berarti masih 1 kolom lagi ya, belum dieksekusi ya, yaitu kolom ketiga ini. 8 dan 2. Nah, 8 dan 2 ini yang paling kecil mana? 2. Makanya di sini ini nanti langsung dieksekusi ke depan. Karena hanya ada 3 kolom, ya udah. Ini hanya ada 3 iterasi, 1, 2, dan 3. Oke, itu ya metode pengurutan data. Ada 5, ada bubble, short, kemudian insert, selection, quick, merge. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini bubble short membutuhkan waktu yang paling lama. Nah, yang paling cepat apa? Quick, short. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merge. Jadi merge itu tercepat kedua setelah quick. Kemudian insert dan selection ini memiliki kompleksitas yang sama dengan bubble. Jadi agak ribet ya, panjang. Tetapi waktunya lebih cepat. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini mengenai pengurutan atau shorting ya. Nah, jadi ada 5 metode yang bisa dilakukan untuk melakukan pengurutan, yaitu tadi sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang dari kelima metode tadi ada yang belum dipahami, silahkan bisa didiskusikan di grup ya, atau di forum LMS. Oke. Ini materi untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.